Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mencatat hingga kini terdapat 3,7 juta pekerja migran Indonesia yang tersebar di 150 negara. Mereka merupakan pekerja yang secara resmi terdaftar dan ditempatkan sesuai dengan prosedur. Sementara itu, proyek data yang diperoleh dari World Bank, jumlah pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri berjumlah 9 juta. Dengan demikian, apabila dibandingkan data yang tercatat oleh BP2MI dan World Bank, terdapat selisih sekitar 5,3 juta pekerja migran. Diyakini, 80% atau sekitar 4,2 juta dari 5,3 juta pekerja migran itu diberangkatkan secara ilegal di negara penempatan. Data yang dihimpun BP2MI dalam rentang waktu 1 Januari 2020 hingga 15 Maret 2021, pemerintah sudah memulangkan sekitar 177.000 PMI yang berada dalam kondisi sehat ke tanah air. Di sisi lain, terdapat 780 jenazah dipulangkan. Sebagian besar jenazah yang dipulangkan merupakan PMI ilegal yang mengalami kekerasan fisik di negara penempatannya. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, sekitar 4,2 juta WNI yang bekerja di luar negeri diduga ilegal. Buntut dari keberangkatan secara ilegal, yakni mengalami kekerasan fisik di negara penempatannya. Lalu seperti apa sebetulnya pengawasan, kemudian upaya pencegahan dan juga komitmen pemerintah dalam memerangi sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Bina Penta Kemenaker, ada Pak Suhartono. Pak Suhartono, selamat siang. Oke, baiklah, kami juga sudah terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Pak Emmanuel Melkiades Lakalena. Pak Melki, selamat siang. Selamat siang, Mbak Patricia. Selamat siang, Pak Suhartono. Baik, baik Pak Suhartono dan juga Pak Emmanuel, saya ingin ke Pak Suhartono terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin cek audio dulu, Pak Suhartono, bisa dengar saya? Bisa, ya, jelas. Sip, oke. Pak Suhartono, ini pertanyaan yang sebetulnya basic ya Pak ya. Saya ingin tanyakan, sebetulnya kenapa kemudian PMI ilegal ini angkanya kian banyak, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada yang penempatan terjadinya banyak pekerja ilegal ini kan berawal dari kita memang mengutamakan adanya perlindungan dari pekerja PMI itu sendiri, yang kemudian kami dari pemerintah untuk menutup beberapa penempatan, negara penempatan. Jadi karena kami mengutamakan masalah perlindungan dari PMI. Tetapi di sisi lain memang adanya dari orang-orang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan kondisi ini untuk menempatkan secara unprosedural. Nah, inilah yang sebetulnya kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga atau instansi di pemerintahan, dengan pihak kepolisian, kemudian kami juga dengan imigrasi, dan kami juga dengan Kemlu untuk melakukan pengetatan, artinya memperkecil adanya PMI yang unprocedural ini. Itulah yang kami lakukan. Memang dengan adanya kondisi COVID ini juga sebetulnya ada suatu penurunan atau penempatan ke luar negeri ini. Ini sebetulnya yang terjadi selama ini. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Suhartono, ini kan juga di tengah pandemi COVID-19, tapi angkanya masih cukup tinggi. Seperti apa kemudian respon Anda? Ya, kami tetap dengan pemerintah. Yang pertama, kami di pemerintah telah melakukan koordinasi. Kami juga dengan beberapa lembaga P3MI-nya atau untuk melakukan koordinasi. Seperti dalam tadi malam pun kami masih melakukan koordinasi dengan beberapa teman-teman P2MI untuk melakukan bagaimana ini mensiasati atau menanggulangi masalah pekerja migran yang diberangkat secara unprocedural ini. Nah, inilah kembali lagi masalah sindikat
ini yang memang kita harus kami di pemerintah ini tetap dengan adanya kita sudah membentuk Satgas Perlindungan PMI ini yang termasuk di dalamnya adalah dari kepolisian, dari Barreskrim juga, dan kami pun secara di operasi lapangan pun kami juga tetap masih melakukan operasi di lapangan untuk mencari informasi-informasi yang pencegahan awal, misalnya kita ada di situ ada indikasi untuk pemberangkatan atau penempatan, katakanlah di situ ada di Timur Tengah, sementara di Timur Tengah ada ditutup. Ini kami juga sudah melakukan ke beberapa penampungan dan kami pun sudah seperti dilakukan oleh BNP 2 TKI sendiri, dan kami pun sudah melakukan untuk operasi-operasi di lapangan untuk melakukan pencegahan pemberangkatan. Dan demikian juga kami beberapa kali dengan imigrasi pun untuk bagaimana kita bisa untuk melakukan pengetatan terhadap minimal di sini kami melakukan pendataan lebih awal tentang keberangkatan atau penempatan di titik-titik yang kami anggap itu adalah rawan, seperti misalnya dengan perbatasan, kemudian atau mungkin untuk Asia di daerah Asia ini yang misalnya Singapura, Malaysia, dan ini kita melakukan pengetatan untuk penempatan jangan prosedural. Oke, Pak Melki, tanggapan Anda, sebetulnya kan strategi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suhartono, sebetulnya sudah ada pemetaannya, tapi apa sebenarnya yang salah di sini, Pak Melki? Pertama kita mesti lihat bahwa dalam penanganan PMI ini kita punya 3 ya Mbak ya. Pertama sebelum berangkat, kedua pada saat di sana, dan kemudian ketiga pada saat dia pulang. Nah, pekerja yang kita sebut dengan pekerja ilegal ini atau unprocedural ini, itu berangkatnya itu kan ada yang sudah lama, ada yang baru berangkat, dan ada juga yang mungkin belum bisa pulang ya saat ini. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya, kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 18 ini sebenarnya sudah memberikan sebuah kepastian bahwa pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri itu seharusnya melibatkan banyak pihak, Pak Patricia. Dari mulai tingkat pusat yang sudah kita kenal adalah Kemenaker, dan ada lembaga khususnya namanya BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian juga pemerintah kabupaten, kota, provinsi, sampai tingkat desa kelurahan juga dilibatkan dalam undang-undang tersebut, dan bahkan sudah dibuat juga peraturan dalam bentuk PP, baik itu tentang badannya sendiri maupun tentang tata cara penempatan maupun tentang perlindungan pekerja migran. Yang harusnya kalau ini berjalan dengan baik itu semestinya tidak ada masalah, Mbak Patricia, karena tidak ada masalah itu karena dari berbagai aturan yang sebenarnya akan diberangkatkan itu adalah mereka akan berangkat ke negara yang pertama punya perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Negara yang memberikan jaminan tentang kepastian jaminan sosial bagi pekerja migran. Dan berbagai macam aturan yang ada tersebut juga sudah diatur. Nah, sehingga semestinya apabila pekerja migran kita diberangkatkan dengan prosedur yang berlaku, mestinya tidak ada masalah bagi pekerja migran kita. Sayangnya adalah, tadi juga kebetulan kami membahas dalam forum di BP2MI di Bali, saya kebetulan lagi di sini di Bali ya. Jadi ternyata bahwa kelompok orang-orang yang selama ini bermain dalam perdagangan manusia ini atau dalam pemberangkatan PMI yang prosedural atau ilegal ini itu terpetakan, tapi memang menindaknya itu tidak mudah. Tadi Pak Suhartono sudah menyampaikan bahwa memang ini oknum-oknumnya itu memang tidak mudah untuk diberantas ya. Karena ini melibatkan banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pemberangkatan PMI ilegal atau unprocedural ke luar negeri. Nah, dalam hal ini tentu memang pemetaan yang tepat di tiap daerah ini menjadi penting sehingga kita bisa menindak dengan tegas, tepat, terukur siapa saja yang terlibat untuk bisa bisa di stop gitu. Karena moto dari BP2MI saya kira bagus sekali, sikat sindikat. Nah, ini yang harus betul-betul dilakukan untuk menyelesaikan sindikat perdagangan orang di tanah air. Oke, Pak Melki, Anda mengatakan bahwa memang tidak mudah diberantas, itu juga dikatakan oleh Pak Suhartono. Tapi apa yang sebetulnya harus diperhatikan betul-betul? Bagaimana koordinasi pusat dan juga daerah terkait dengan ini? Harusnya kan kalau misalnya memang koordinasinya terpusat seperti itu dan memang benar-benar ditanggulangi bekerja sama dari pusat sampai dengan daerah, harusnya bisa menambah kekuatan untuk memberantas orang-orang itu tadi yang tidak bertanggung jawab itu.
Ya, jadi memang ini karena lembaga yang ataupun institusi yang terlibat dalam pemberangkatan PMI ini ternyata banyak sekali. Saya ulangi lagi, yang bagian dari Kemendagri itu adalah lurah, kepala desa, RT RW, camat, gubernur, bupati sampai pada tingkat di pusat ya. Kemudian bagian Kemenaker tadi sudah Pak Suartono sampaikan, bagian regulasi. Bagian BP2MI adalah memastikan bahwa sebagai operator bahwa semua PMI yang berangkat itu sudah dipersiapkan dalam berbagai hal. Belum lagi adalah unsur dari yang namanya penyedia lapangan kerja bagi PMI. Nah, tapi ini semua nanti akan menjadi catatan berikutnya adalah ketika juga aparat hukum kita, baik itu polisi, imigrasi, dan seterusnya itu juga tentu harus bersama-sama menjadi bagian dari kita memastikan aspek legalnya dari pekerja migran itu kita amankan. Itu bagian dari tertentu dari Kemendagri, dari Kemenlu ya, imigrasi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya itu bagian soal menyangkut bagaimana dia punya kapasitas dan kemampuan teknis termasuk bahasa dan seterusnya itu wilayahnya Kemenaker, BP2MI dan penyedia lapangan kerja untuk melatih si tenaga kerja, dan tentu Kemenlu sendiri memastikan bahwa di sana di tempat negara penempatan ini juga majikan atau orang yang mereka akan bekerja itu juga betul-betul memang orang atau majikan yang tadi saya sampaikan itu dia mempunyai jaminan sosial, dia kemudian juga memberikan kepastian bahwa tenaga kerja kita yang keluar itu juga tidak dieksploitasi. Mereka boleh bekerja tapi juga ada jaminan sosial sebagaimana juga kita membuat itu di negeri ini. Kita harus membuat sama ya. Kita ini menerima pekerja asing yang datang kerja Indonesia, kita juga perlakukan dia dengan baik kan. Di sektor apapun juga saya kira orang Indonesia ini kita menerima pekerja asing dengan baik, kita kasih dia juga berbagai macam jaminan sosial sebenarnya. Sejauh juga mereka membayar kepada sistem jaminan sosial kita. Nah di luar negeri juga saya kira harus juga membuat yang sama. Jadi semua kita kerjasama agar PMI kita juga mendapatkan jaminan sosial yang sama seperti juga pekerja asing di negeri ini. Oke, artinya itu adalah tanggung jawab semua pihak. Ini bukan cuma soal pemerintah, tapi juga bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti polisi, kemudian juga imigrasi ini benar-benar terjalin dengan baik. Pak Suartono dan juga Pak Pelki, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Laisok akan segera kembali.